Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita mulai di kitab 2 Tawarik pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Yang sekarang kita membaca sejarah dari kerajaan Yehuda, sebab Israel telah terpecah antara kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan kita melihat sejarah dari kerajaan selatan Yehuda. 2 Tawarik baru menjadi kitab setelah orang Israel kembali dari tawanan, dan berbeda dengan dicatat di kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja ditulis sebelum mereka dibawa pembuangan, dan di 2 Tawarik ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan, jadi sangat membawa perbedaan yang besar. Dan hari ini kita melihat di Raja Yosafat juga dengan sangat perbedaan yang besar. Di kitab Raja-Raja, Yosafat bukan tokoh yang utama. Di kitab Raja-Raja malah yang menjadi tokoh yaitu kerajaan utara Ahab. Mereka menjadi mengadakan satu persekutuan atau sepakat dengan Ahab, nanti akan ditulis di pasal 18, dan tapi di kitab Raja-Raja merupakan kesimpulan, dan di sini terlebih dahulu mencatat pasal 17. Kemudian baru menerangkan 18 menerangi hubungan dia dengan Ahab. Di kitab Raja-Raja, Yosafat seperti peran pendamping dari Ahab. Ahab ingin berperang, dia menarik Yosafat bersama, kemudian berkata, apakah di sini tidak ada nabi? Dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh nabi itu adalah membawa pesan yang palsu. Dia mencari nabi Tuhan, apa yang disampaikan itu yang benar, tetapi akhirnya mereka juga berperang, dan akhirnya Ahab mati. Kalau bukan karena Tuhan menyelamatkan dia, maka dia pun ikut serta tewas, akan juga mati. Dia dicatat dengan demikian di kitab Raja-Raja. Setelah perkara itu selesai, dia bersekutu, dia mengajakkan kerjasama dengan anak putranya Ahab, dan akhirnya dia pun meninggal. Di kitab Raja-Raja, Yosafat tidak terkenal, dan di kitab 2 Tawarik ini Yosafat dicatat dengan menggunakan 4 pasal, orang yang ternama. Pasal 17 itu awal dan menggunakan dari ayat 17, 18 sampai 20 mencatat tentang Yosafat yang menerangkan dia raja yang baik. Tapi kita tahu di pasal 18 sampai 20 Yosafat belum seluruhnya baik, tapi kesimpulan dia raja yang baik. Jadi ada di salah satu pihak mencatat kebaikan dari Yosafat, tetapi tidak menutupi kekurangan dari Yosafat. Tapi Yosafat dia orang yang diberkati. Dikatakan setelah dari pembuangan mencatat Yosafat, Roh Kudus melewat pengarang kitab ingin menyatakan satu hal, yaitu orang manusia akan ada kelemahan seperti ke Israel yang terpecah dari 2 kerajaan, dari utara sampai selatan, dan mencatat di sini mencatatkan Yosafat dia raja yang benar dan diberkati, tetapi dia juga punya kelemahan
Seperti sekarang mereka yang dibawa ke pembuangan, mereka pun punya kelemahan. Mengapa mereka bisa dibawa ke pembuangan? Sebab mereka berdosa kepada Allah, dan sekarang mereka bisa kembali dari Tuhan, dari pembuangan. Allah tetap menyertai mereka. Dan di sini dapat dilihat satu hal. Walaupun kita lemah, tetapi masih ada penyertaan Allah. Di sini sangat penting dari pasal 17 sampai dengan 20. Sampai pada akhirnya menerangkan adakah hadirat penyertaan Allah dan adakah orang-orang mengikuti. Dan ini memberikan semangat bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan. Kita harus bangkit kembali untuk membangun bait suci, menguatkan hukum Taurat, dan juga kembali membangun tembok-tembok kota. Dan sebab kita punya hadirat Allah dan kita harus setia pada rumah Allah, kita harus membangun bait suci dan mengutamakan hukum Taurat, maka kita mendapatkan keamanan. Ini poin yang disampaikan pada pasal 17 dan poin ini terus diulangi di seluruh di kitab 2 Tawarik. Kita harus mencari Allah, Allah memberkati, Dia menyertai kita, kita harus mencari Dia. Dan penyertaan Allah itu yang sangat penting. Kita memang lemah, jadi Dia selanjutnya mencatat raja-raja memiliki kelemahan masing-masing dan tidak tertutup untuk dicatat, dan juga mencatat bagaimana Allah memberkati mereka. Jadi saya memberikan yang ayat yang ketiga itu sangat penting. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Ini bukan hanya seluruh pasal ayat-ayat, bahkan di seluruh 2 Tawarik ini. Adakah kita penyertaan Allah? Sungguh Yosafat punya permasalahan sendiri, tetap dia percaya, tetapi dia punya kelemahan. Dia juga sangat mengutamakan orang, bukan berkata saya sangat percaya pada Allah, tapi seluruhnya tidak punya kelemahan, tetapi dia punya kelemahan sendiri. Tetapi seseorang mempunyai kelemahan, apakah tidak bisa dipakai Allah? Bukan demikian, tetapi melihat hatinya kepada Allah. Di sini pengarang mempertegaskan hatinya Yosafat. Dia ingin, tapi ada kalanya dia tidak mampu lakukan. Jadi Ahab menarik dia pun ikut. Dia sulit untuk berkata tidak. Seperti Nabi kita Pastor Deborah, terhadap orang yang sulit untuk menolak. Semakin kamu lemah, semakin kamu dapat mendapatkan nyawanya. Seperti Anjang Gaya, kalau dia mendekat pada dia, semuanya juga diberikan padanya. Siapa yang punya lemah, dia di situ meringis, nangis, orang langsung lemah hatinya. Hatinya lemah. Tapi apakah Allah tidak memakai dia? Tapi Allah memakai Deborah, walaupun dia punya banyak kelemahan. Kadang membuat saya kesal. Seperti saya katakan, anjing saya pun tidak dapat menjaga dia. Seketika tidak menemukan Deborah. Saya mencari anjing, saya tidak dapat menemukan. Juga Deborah tidak, dan saya tahu mereka di mana. Dia sembunyi. Tapi Allah tetap memakai Deborah, dan juga tidak oleh karena demikian saya
tidak melakukan yang buruk terhadapnya. Demikian dengan Allah, dia tahu kita mempunyai permasalahan kita sendiri. Dia bukan orang yang hanya legalistik, tapi kita selalu minta permintaan kepada sesama kita seluruhnya sempurna. Kita membaca Alkitab seperti membaca untuk suami, membaca untuk ketua sel, membaca seperti untuk pendeta. Adakah pastor sanggup lakukan? Kita suka menghakimi orang lain, tetapi Allah tidak menghakimi kita. Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar. Dia mengatakan tentang hukumnya itu hidup. Tapi hidup ini kita menjadikan orang yang hanya berpegang kepada hukum seperti pedang yang dapat membunuh. Ayat ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak diperbuat oleh seperti Israel. Dua ayat ini sangat penting. Jadi kita mencari Allah, maka Allah menyertai Yosafat. Ini di seluruh Tawarikh ke namanya. Dia terkena ditukar. Oleh karena ini kita mencari Allah, Allah menyertai. Dan di dalam pasal ini dibagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai ayat 6. Poin yang pertama, Yosafat dengan kejaya memperkuat dirinya. Ayat pertama, maka Yosafat menjadi raja menggantikan dia. Ia memimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Ini kita lihat kelemahan dari Yosafat. Ia memperkuat dirinya untuk mengadakan pertahanan terhadap Israel. Dia walaupun dia tapi akhirnya dia mengadakan kesepakatan dengan Ahab dan menjadikan besan baginya. Mereka menjadi besan. Ini karena dia ketakutan, memperkuat diri. Ini menjadikan menjadikan kelemahan dia, mengadakan persekutuan dengan Ahab. Sebenarnya dia takut kepada Israel Utara. Ahab, dia terus di situ memperkuat dirinya untuk memperkuatkan diri dengan menempatkan tentara di seluruh kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Setelah dia menggantikan ayahnya menjadi raja, apa yang ia lakukan? Ia memperkuat dirinya, memperkuat kerajaannya, memperkuat pertahanan kerajaannya, mengandalkan diri sendiri. Dia harus di situ untuk terhadap tentara Israel Utara. Jadi dia di tempat yang direbut oleh ayahnya, dia menempatkan tentara-tentara yang berkubu di semua kota yang berkubu. Di kota Efraim, di tempatnya sendiri, dia di situ menetapkan tentara
di semua kota. Ini adalah dia sifat manusiawinya. Sebab dengan utara berperang, ayahnya membunuh banyak kerajaan utara. Pada saat anaknya menggantikan kedudukan, dia takut untuk berperang, jadi dia mengadakan pertahanan kepada Israel. Dan di manakah Allah? Pertama yang ia lakukan bukan mengandalkan Allah, dan sekarang dia baru naik tata, belum begitu tegak besar, tetapi dia memperkuatkan dirinya itu juga bisa diterima. Tapi karena persoalan kenegaraan politik, dia menjadi besar. Nahab itu menjadikan satu perkara yang besar. Di sini dia memperkuatkan dirinya sendiri. Dia ini dapat diterima. Tetapi karena dia takut kepada Israel, dia menjadi besar dengan Ahab, jadi ingin lebih aman lagi. Inilah sebagai manusia yang ingin memperkuatkan keamanan bagi diri sendiri. Tapi kita melihat di sini Allah tidak menghakimi dia. Di sini bisa dapat diterima dan menerima dia. Sebab Allah menerima kelemahan manusia. Dia memperkuatkan diri bisa. Walaupun di sini ada yang kekurangan. Kemudian kita lihat di ayat ketiga dan 4, dimulai dengan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak seperti yang dahulu dari Daud. Awal dari hatinya Daud dia juga memiliki. Daud dia waktu pertama keluar melayani Allah, dia panggil oleh Allah, dia pun lakukan. Setelah diurapi oleh Allah, dia menjalani yang perintah Tuhan. Dia sini mengikuti bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal. Dia tidak mencari Baal-Baal, dia terus mencari Allah. Dia seperti Daud, hanya mencari Allah bapak leluhurnya. Dia mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak seperti Israel. Dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh kerajaan utara Israel. Kerajaan utara Israel mereka menyembah berhala. Dia tidak lakukan itu, dia melainkan ia mencari Allah. Jadi Allah menyertai dia. Di sini kita lihat Allah menyertai manusia. Manusia mencari Allah. Walaupun ya orang mencari Allah punya kelemahan, seperti Yosafat takut kepada Ahab, tapi dia mencari Allah dan melakukan apa yang dia mengikuti jejak dari Daud. Dia tidak melakukan jejak dari Saul. Ini sangat penting. Allah menyertai dia sebab ia mencari Allah. Kita lihat ayat 5 dan 6. Ini satu sejajar kembali diulangi. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kuasaannya. Seluruh Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Di sini Yosafat sangat kaya dan negaranya aman.
Selain aman juga dia mempunyai kekayaan. Jadi Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia kaya dan sangat terhormat. Karena Tuhan mengokohkan kerajaannya. Mengapa di ayat 6 dikatakan, sebab dengan tabah hati ia hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Allah. Dia tabah hati, hidup sebenarnya dengan kegirangan untuk melakukan perintah Allah. Dia ingin dia dengan sungguh-sungguh dia mengangkat raise up hatinya untuk melakukan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dia sangat ingin tahu apa yang dilakukan oleh Allah dan bagaimana jalan Allah. Daud bagaimana mengikuti Allah, jalan Daud bagaimana dia pun lakukan itu, dan dia ingin menjadi raja yang baik, orang yang mencari Allah dan mencari jalan Allah. Apa yang ingin Allah lakukan dia kerjakan. Bahkan dia pula menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Semua bukit pengorbanan, ayahnya tidak sanggup untuk memusnahkan semuanya. Ayahnya memusnahkan Aserah tetapi tidak memusnahkan bukit-bukit pengorbanan. Aserah dan bukit-bukit pengorbanan ini didirikan oleh Ibu Suri, nenek moyang, dan Asa memecat Ibu Surinya itu sudah sangat hebat. Tetapi mengapa di sini bukit-bukit pengorbanan tidak dimusnahkan? Bukit-bukit pengorbanan ini tempat di mana para rakyat sering memberikan persembahan, tapi Asa memecat pangkat Ibu Surinya tetapi tidak memusnahkan bukit-bukit pengorbanan, sehingga mereka masih di bukit pengorbanan. Rakyat menjadi takut kalau ada apa-apa terhadap rakyat akan menyalahkan dia. Tapi di sini Yosafat dia menjauhkan segala atau memusnahkan semua bukit pengorbanan dan tiang berhala. Di tiang berhala di sini ada berhala Aserah, dan juga itu ada Dewi Langit. Semuanya dihancurkan. Bukit-bukit pengorbanan dan mesbah dari penyembahan dewa semuanya dijauhkan, dimusnahkan. Dimulai dia mengutus orang Israel dan dia mencari Allah. Di sini menggunakan 4 ayat. Dari ayat 3 sampai 6. 3-4 diulangi lagi, ayat 3 dan 4. Kemudian di sini 3-5 menerangkan bagaimana Allah memberkati dia. Kemudian menerangkan bagaimana hatinya terhadap Allah. Dan ayat kelima, Allah mengokohkan kerajaannya dan memberkati dia. Dan ayat ke-5b sampai ke-6 menunjukkan hatinya terhadap Allah. Ini sangat penting untuk memberitahukan kepada rakyat yang kembali dari pembuangan, kita harus bagaimana terhadap Allah. Yosafat dia terhadap Allah, bagaimana Allah memberkati Yosafat. Dan hari ini
kita dari pengajaran sejarah Allah, dengan tangan Allah membawa kita pulang kembali. Kita harus belajar dari pengajaran ini dan kita harus melihat bagaimana tangan Allah bekerja, dan kita harus mencari Allah dan percaya kepadanya. Sesungguhnya kehormatan, kekayaan, keamanan tidak ada masalah, sebab Allah akan memberi. Seperti Yosafat, dia orang yang mencari Allah, berjalan dalam jalan Allah. Allah memberikan dia kehormatan, kekayaan, dan keamanan. Apakah perlu dia takut kepada rakyat Yehuda? Rakyat Yehuda memperkuatkan diri baginya. Dia bisa memusnahkan segala bukit pengorbanan. Sesungguhnya dia telah merebut hati rakyat Yehuda. Ini oleh karena Allah menyertai dia. Di seluruh sejarah Yehuda, setelah Israel terpecah, sejarah kerajaan Yehuda, Yosafat di 2 Tawarik menerangkan dia raja yang baik, yang terbaik setelah kerajaan terpecah. Dia orang yang mencari Allah dan memberitahukan kepada kita juga punya permasalahan pribadinya. Kita lihat di poin yang kedua, ayat ke-7 sampai dengan 11. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesar. Di sini ada Binhail, Obadza, Zakaria, dan lain-lain. Ada 5 orang pembesar untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Dia mengutus 5 pembesar di seluruh kota-kota Yehuda untuk mengajar hukum Taurat. Bersama-sama mereka turut juga orang Lewi, Semaya, Natanya, dan lain-lainnya. Di sini ada 9 orang Lewi, 5 pembesar, 9 orang Lewi, dan di ayat 8 dikatakan, yang akhir juga dikatakan, dan di situ ada disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Di sini jadi jumlahnya 5 pembesar, 9 orang Lewi, 2 imam. Seluruhnya 16 orang. Mereka pergi ke kota-kota Yehuda mengajar rakyat. Apa yang diajar? Mereka memberi pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda untuk mengajar rakyat. Mereka membawa kitab Taurat Tuhan. Waktu saya membaca sampai di ayat sini, dan pada saya membaca, saya pun seperti gemetar. Saya tahu Allah ada di sini. Sebab saya baru dari Israel juga membawa kitab Taurat Tuhan. Waktu saya membaca meneliti ini adalah kitab Taurat. Taurat adalah 611, yaitu pohon kehidupan. Bagi orang Yahudi, Taurat ini adalah kehidupan. Firman Allah itu kehidupan bagi mereka. Ini adalah kitab kehidupan. Di kitab dalam ini dimulai, diberkatilah mereka atau berbahagialah mereka,
mereka yang tidak duduk dengan pencemooh, tidak hanya di sini dikatakan di Mazmur pasal 1 kalau di teksnya itu ditaruh yang di belakang kata berbahagia, tetapi kita teks Indonesia masih tetap di pertama. Dan siapa yang berbahagia atau diberkati? Yaitu tidak berjalan dalam jalan pohon tentang yang baik, tentang yang jahat, yaitu orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Taurat bagi mereka adalah pohon kehidupan dan sangat bersyukur. Melihat Allah sangat memberkati Yosafat. Memang di yang pertama dia punya permasalahan seperti dia memperkuat dirinya sendiri, tetapi dia lebih lagi mencari Allah dan lebih lagi berjalan dalam jalan Allah. Jadi tangan Allah sangat memberkati dia. Jadi ayat 3-5 menerangkan bagaimana Allah memberkati dia, yang ditulis di ayat 3 dan 5. Ayat 4 dan 6, sikap Allah dan iman dari Yosafat terhadap Allah. Ayat 3 dan 4 berkat Allah kepada Yosafat. Ayat 4 dan 6 itu hati Yosafat terhadap Allah. Kita harus percaya kepada Allah, terhadap jalan Allah, dan sangat bersemangat terhadap firman Allah dan bagaimana bisa berjalan dalam jalan Allah. Ayat ke-7 dimulai akan menerangkan tentang keseriusannya. Di ayat ke-7 dimulai. Dia menjauhkan segala berhala. Sejak kapan? Saya percaya setelah ia mengajar dari rakyat-rakyat. Di 11 orang ini, 5 pembesar, 11 orang Lewi imam, pergi ke kota-kota Yehuda, membawa kitab Taurat, membawa kitab Taurat Tuhan, memberitahukan kepada inilah kitab Taurat Tuhan. Kalian, hai Israel, dengarlah. Mereka di situ mengajar rakyat, mereka memahami, mereka telah memahami, kemudian menyingkirkan segala berhala Asyera, segala bukit-bukit pengorbanan, semuanya dimusnahkan. Ini adalah Yosafat yang ia lakukan pertama kali, saya percaya itu, yaitu dengan membawa kitab Taurat Tuhan dengan 11 orang, mengajar semua rakyat sehingga semua rakyat tahu akan kehidupan dan mereka memilih kehidupan, tidak memilih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini lakukan itu, dan ini sangat penting, dan kita melihat segala berkat nanti akan disampaikan, berkat yang diraih. Jadi mereka membawa kitab Taurat mengelilingi semua kota di Yehuda.
Bagi saya sangat terjamah hati saya. Kemarin saya ulang tahun. Hari ini membaca ayat 17, ayat 9, membawa kitab Taurat Tuhan. Saya baru pulang dari Israel, juga saya membawa kitab Taurat. Allah memilih saya menjadi pohon kehidupan dan mempercayakan Injil pohon kehidupan kepada saya, dan saya dengan setia untuk mempelajari, merenungkan, dan mencari, dan saya terus mengajar saudara-saudari kita. Sampai sekarang kita menerangkan kitab Efesus. Dulu menerangkan kitab Efesus banyak yang tidak paham. Saya menerangkan kepala di atas segala sesuatu. Bahkan di dalam KKR di cabang gereja saya pernah menerangkan demikian, tetapi setelah dikhotbahkan ya udah, setelah mendengar, tapi tidak bisa dibawa pulang kayak gitu. Tetapi sekarang saya merasa kalian pun mulai memahami. Dalam kita akhir ini menerangkan 4 khotbah tentang Efesus. Kalian yang merasa memaham silakan angkat tangan dengan sungguh puji Tuhan. Sepertiga dari yang di sini. Menerangkan kitab Efesus itu sulit. Sebab yang disampaikan, kamu tidak tahu apa yang dimaksud, yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Seperti saya memberikan apel, kamu tidak tahu rasanya gimana, karena kamu tidak dapat menerima. Seperti ada asam lemon, ada sedikit seperti nasi, ada sedikit kayak rasa anggur, ditambah jeruk, rasa jeruk sedikit. Kalau ditambah semua, dicampur jadi satu, sulit untuk kita sampaikan. Kamu harus memakannya baru mengetahui rasanya. Tapi sekarang saya telah dapat memakannya. Kalau kamu merasakan kebaikan Allah, seperti dikatakan di Efesus, di khotbah itu 2, di pasal 2, kalau kamu pernah menikmati kebaikan Allah, kalau kamu menikmati kebaikan dari Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, maka kamu akan datang di hadapannya. Seperti dia yang ditolak, tetapi dia dipilih menjadi rumah rohani, dipilih oleh Allah membangun rumah rohani. Dan kita tahu kita merasakan kebaikannya, kita pun membangun rumah rohani kita. Jadi saya datang ke hadapannya untuk terus dibangun. Seperti kita merasakan kita diserang atau menghadapi cobaan, kesulitan, baik dari dunia roh jahat, tapi kita bisa datang untuk membangun rumah rohani kita seperti lampu pada lampu kandil. Roh Kudus ada pada gerejanya, Roh Allah ada pada kita, Roh Allah diam di dalam kita, sehingga kita mempersembahkan korban rohani kita. Dulu kita membaca kitab Petrus, kita juga tidak dapat
menemukan tema ini. Waktu saya di kebaktian, setelah memberikan tambahan dari khotbah Pastor John, saya dapat merasakan, saya menemukan pohon kehidupan. Tuhan adalah pohon kehidupan. Jadi saya bisa menyampaikan. Jadi waktu saya menyampaikan kitab Efesus, saya tahu jawabannya. Saya tahu yang dimaksud oleh Paulus, apa yang disebut pilihan, apa itu sebagai anak-anak Allah, apa itu menjadi bagian dari Allah atau warisan Allah, kemuliaan Allah Allah dimuliakan, bagaimana menerima karunia Roh Kudus, bagaimana dengan kekuatannya. Jadi sekarang saya waktu membaca ini, saya paham panggilan. Kalau kamu tidak tahu apa dimaksud di panggilan karunia, kamu bagaimana tahu dengan Allah? Maka kamu tidak memahami. Tidak, kita tahu apakah kita tahu Allah. Kita harus lebih lagi sungguh tahu permulaan pilihan Allah dalam keselamatan. Dia memilih kita untuk menjadi mahakaryanya, dan sejak dahulu kala telah dipersiapkan bagi kita. Sungguhnya penuh dengan kelimpahan. Kita melewati puluhan tahun yang dalam kitab Efesus, dalam setiap ayat untuk meneliti. Perlahan saya melihat Allah mempercayakan Injil ini kepada saya, dan waktu saya menerangkan, saya tahu apa yang saya sampaikan, tapi kita semua belum dapat merasakan. Seperti lemon tambah jeruk tambah anggur jadi apel. Jadi rasa ini belum dapat kamu seluruhnya merasakan, tapi perlahan kamu dapat merasakannya, dan Allah mulai memberikan pewahyuannya. Dan kali ini Allah memberikan pewahyu terhadap pohon kehidupan. Dimulai waktu saya membawa Torah, Roh Kudus memenuhi aku. Saya tahu Allah di sini, dan Allah sungguh mempercayakan. Waktu saya membawa Taurat dipenuhi Roh Kudus, saya bertanya kepada Allah, bagaimana? Saya sungguh merasakan bahwa Allah mempercayakan Injil ke pohon kehidupan bagi saya. Dan kemarin waktu ulang tahun, dan hari ini di rendungan pagi, saya melihat di sini mereka membawa kitab Taurat Tuhan di mengelilingi seluruh kota di Yehuda, membawa satu perubahan yang besar. Dan di manakah berkat itu, tangan Allah menyertai Yosafat dan juga akan menyertai kita. Jadi saya merasa ayat ke-9 ini merupakan Allah yang diberikan kepada kita juga sebagai tanda Allah mempercayakan kepada kita. Dan ini Allah memberkati Yosafat pada Yosafat mencari Allah, Allah memberkati Yosafat. Jadi kalau kita mencari Allah, demikian Allah memberkati kita. Ayat ke-9 mengajarkan saya waktu memberitakan hukum, mengumpulkan kitab Taurat Allah, mengajar Allah memberikan Injil pohon kehidupan untuk diajarkan. Saudara-saudari kita pasti akan diberkati. Bagaimana Allah memberkati Yosafat, demikian dengan cara yang sama memberkati kita. Pertama kita lihat berkat yang diberikan Allah, yaitu dengan
ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani melawan Yehuda. Yehuda menjadi aman. Di kerajaan negeri sekeliling takut pada mereka, tidak berani berperang memerangi mereka. Dan di ayat 11, dari antara orang-orang Filistin yang ada yang membawa pada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Ini adalah orang-orang Filistin, orang yang sulit untuk diselesaikan. Di zaman hakim-hakim, di zaman Daud, orang-orang Filistin sulit untuk diatasi. Mereka sangat kuat, bahkan ada orang raksasa, tetapi mereka membawa persembahan kepada Yosafat. Dan mereka membawa persembahan perak sebagai upeti, memberikan upeti. Dan juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Di sekeliling negeri kerajaan tidak berani memerangi mereka, bahkan memberikan upeti. Di sini ada keamanan dan dia sangat kaya. Ada keamanan dan kekayaan. Ayat 12 ayat sampai dengan 19 menyatakan akan kepertahanan mereka. Kekuatan tentara mereka sangat kuat. Bukan hanya dia aman, kaya, dan juga semakin lama semakin kuat. Kerajaannya semakin kuat. Dia menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perang ada di Yerusalem. Semua pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian terus menerangkan daftar kesatuan mereka. Di situ ada puak-puak Yehuda, Benyamin, ada nama-nama orang menjadi panglima, dan juga berapa para tentara, para pahlawan perkasa mereka. Dan saya tidak membaca dengan teliti, tetapi ayat 16 boleh dibaca. Dan di samping ada Amasya bin Jahfri dengan sukarela telah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Ini dia dengan sukarela telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya dia sendiri bersedia dengan sukarela. Dia sukarela mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Allah. Dia menyerahkan dirinya dan juga adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ini adalah dari puak Yehuda. Jadi para tentaranya yang utama itu dari Yehuda dan dari puak Benyamin. Jadi menjadi sangat kuat. Jadi pada saat kita dengan demikian mencari Allah, dengan setia kita memberitakan Injil pohon kehidupan yang disampaikan, yang dipercaya kepada Allah. Sampai hari ini saya 71 tahun. Allah sangat memberkati saya, baik kehormatan, keamanan, kekayaan, dan juga para pasukan, para tentara pertahanan. Semuanya pasukan dari tentara itu juga pasukan dari Tuhan. Jadi kita setiap orang bisa bangkit sekarang. Allah mulai membuahkan pewahyuan yang besar bagi gereja 611 di zaman sekarang, menjadi berkat pada zaman yang era yang sekarang. Saya percaya tangan Allah terus ada di dalam kita. Saya dengan Simo dan juga para rekan gereja setiap minggu mengalami Allah, dan kami selalu bersyukur yang tak henti-hentinya. Minggu ini banyak perkara yang terjadi, terlalu banyak. Minggu kemarin apa yang terjadi juga lupa, terlalu berkelimpahan dan sangat bergembira. Dan saya juga
memberikan semangat, berharap pada saudara-saudari semua dan para pelajar, bagaimana kamu mencari Allah, tangan Allah memberkatimu dan menuntunmu. Allah itu sungguh nyata. Amin. Kiranya Tuhan memberkatimu. Haleluya. Sadar semua kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, hadirat-Mu memenuhi bait suci-Mu, dan penyertaan-Mu ada di tempat ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau ada di sini dalam doa. Engkau menyertai kami, menyertai gereja kami. Saya mengundang saudara semua kita percaya Tuhan bahwa bahkan kita dalam kandungan Tuhan telah menyertai kita. Kita memuji Tuhan Allah kita. Dia ada di sini. Dia tidak membiarkan dia. Dia selalu menyertai kita. Mari kita berterima kasih, memuji Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menyertai. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau Allah yang tidak membiarkan kami menjadi memalukan. Engkau tidak membiarkan kami menjadi malu. Di masa Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, di saat yang akan datang, pada saat kami menanam pohon kehidupan, Engkau tetap menyertai kami, baik saudara-saudari kami yang bersama renungan pagi. Pada saat kami mencari Engkau, tangan kasih karuniamu menyertai kami. Pada saat kami berseru kepada Engkau, pertolonganmu segera datang. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamat kami. Terima kasih Engkau menguatkan kami. Terima kasih Engkau memberikan karuniamu kepada kami, memberkati kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kita berseru dan kita juga berharap baik di rumah kita atau di tempat kerja juga ada penyertaan. Kita berdoa bagi keluargamu, di tempat kerjamu. Kita mohon Tuhan untuk menyertai kita di tempat kerja, di kantor perusahaan kita, dimanapun kita berada. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang dengan mencari kehendak, berjalan dalam jalan-Mu. Kami dengan yang menjalankan jalan Allah. Di dalam Engkau kami, di dalam firman-Mu kami memperoleh kekuatan dan di kemerdekaan. Dengan demikian, kalau kami sekeluarga demikian mencari Engkau, Engkau menguatkan keluarga kami, gereja kami, komunitas pohon kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat pekerjaan-Mu, melihat karya-Mu, dan lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah saudara semua. Pada saat Yosafat, dia di ayat keempat, dia mencari Allah ayahnya. Saudara semua, mungkin kehidupanmu kamu akan mencari caramu sendiri, tetapi ada cara yang terbaik, yaitu mencari Allah. Saudara semua, pada saat ini kamu mempunyai kesulitan, kalau di arena saya mengundang di depan mau mendoakan bagimu. Kalau kita di arena, silakan letakkan tanganmu di hati, sebab Tuhan, aku segenap hati mau mencari Engkau. Atau kamu boleh maju ke depan, kamu dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Katakan kepada Tuhan, kesusahanku, kesulitanku sepertinya tidak bisa diserah, tetapi hari ini Tuhan, aku mencari Engkau, mencari jalan-jalan-Mu Tuhan. Saya mengundang kalian untuk memberitahukan Tuhan kesulitanmu dan beritahu pada Tuhan, Tuhan, di dalam kesulitanku aku mencari Engkau. Tuhan, adakah kamu melihat? Mari kita berdoa. Bagi yang kita yang tidak saat ini tidak kesulitan, tetapi kita tetap bersyukur dan kita beritahu pada Tuhan, Tuhan, aku setiap hari mau mencari Engkau, aku setiap hari mau merindukan Engkau, mencari Engkau, mengikuti Engkau.
Tuhan, Engkau mengatakan mencari, mendapatkannya, mengetok pintu. Engkau buka, Tuhan. Yang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang datang di hadapan Engkau, tahu akan kesulitan mereka, penderitaan Engkau. Mereka tidak mencari, tetapi mencari kekuatan dari Engkau. Engkaulah kekuatan bagi mereka. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah pertolonganku. Kami berseru kepada Engkau. Kami, Tuhan, di masa Tuhan, Engkau dalam permasalahan Engkaulah Allah bagi mereka. Engkau yang berkuasa. Dan kami mengutamakan Engkau di dalam kesulitan, melihat mujizatmu sekarang pun saja. Para malaikat sekarang lagi ada, malaikatmu membawakan mujizat yang sekarang lagi berjalan menuju membawa kepada mereka. Buka mata rohanimu, Tuhan menyertai kita setiap orang yang menjadi ibu. Kita melakukan tindakan profetik. Ayat 3. Di sini di ayat yang ke-7, dalam tahun pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesar, yaitu di sini ada 5 pembesar, dan juga di ayat 8 di situ ada semuanya ada orang Lewi dan juga imam, semuanya ada 16 orang. Di sini kita para tim 16, harus mencari 16 orang. Saya akan membawa Alkitab saya, Torah, firman Allah. Waktu saya di Israel dengan membawa Taurat, kitab Taurat, masing-masing membawa Alkitab. Nanti saya akan membawa Alkitab saya. Alkitab saya dari tahun 1989, bagi saya sangat berharga bagi saya. Kalau sesuatu yang terjadi, pertama saya akan melindungi SIMO, kemudian melindungi Alkitab saya. Nanti saya akan membawa
Para peniup serunai akan di depan saya meniup serunai, dan para worship team akan membawa puji-pujian di belakang saya, dan di sini juga bagi tiga orang bagi tiga bagian, dua baris mengikuti saya. Saya akan berjalan, akan mengelilingi semua kota Yehuda. Jadi kita membawa kitab Taurat di sekeliling di arena ini kita. Waktu saya berjalan, 12 saudara kalian juga ikut keluar. Maju dulu. Menggunakan Alkitab kalian untuk menyentuh Alkitab saya. Dua baris. Saya nanti maju berjalan dari tengah, dan dari dua bagian mendekat ke tengah. Dua belah juga demikian. Dan orang Israel akan melakukan mereka waktu mereka memegang kitab ini, menggunakan kitabnya. Dicium. Artinya bersedia makan buah kehidupan. Amin. Dengan iman untuk lakukan, bukan hanya satu tetapi ini satu langkah praktik. Dengan iman kamu percaya pohon kehidupan Injil yang diberitahukan kepada Pastor Joshua. Kamu dengan menggunakan Alkitabmu untuk bersentuhan, kemudian kamu makan, kamu akan mendapatkan. Amin. Bapa surgawi, kami dengan iman melakukan tindakan profetik ini. Engkau memberikan Injil pohon kehidupan, memberikan hukum Taurat-Mu pohon kehidupan. Hari ini Tuhan, kami bersedia menerima kehidupan ini, untuk mengasihi kehidupan ini. Kami bersedia makan buah kehidupan, pohon kehidupan, dan kami merasakan akan kebaikan dari Tuhan. Kami bersedia untuk menerima kebaikan Tuhan, menyanyikan kebaikan Tuhan. Berkatilah kami, beri kami hadirat-Mu, penyertaan-Mu, mendapatkan segala berkat dari-Mu. Roh Kudus, bimbing kami. Kami dengan iman dalam nama Tuhan Yesus berjalan dalam kebenaran ini. Amin.
Ketakutan dari Tuhan menimpa seluruh kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat semakin lama semakin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perang ada di Yerusalem, semua pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka, panglima-panglima dari Yehuda. Dari panglima Anat ada 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia, Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia, Amasya bin Jifri dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin dari ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang bersenjata busur dan perisai. Di samping dia, Yozabad dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas kepada raja. Selain daripada mereka ditempatkan di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, bagi barang siapa yang menghargai firman Allah, memberitakan firman Allah, Allah akan membuatmu menjadi kuat. Hari-harimu menjadi kuat. Segala di negara-negara sekelilingmu tidak berani untuk berperang denganmu. Kamu akan banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di sampingmu. Kamu pantas akan diberkati. Kamu akan penuh akan kota-kota perbekalan. Allah menyertaimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita datang. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bisa mencari Engkau oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersedia untuk mencari Engkau. Kami bersedia untuk mencari Engkau dan dengan tabah untuk menuruti jalan yang ditunjuk oleh Engkau. Tuhan, tolong kami, beri kami kasih karunia, kuatkanlah hati kami. Kiranya gereja-Mu semakin kuat dan besar dan ditinggikan oleh tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir. Berkatilah kami. Kami bersedia menerima pohon kehidupan, bersedia melakukan firman-Mu, siang malam merenungkan. Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya roh Allah menyertai-Mu. Anakku, kamu adalah pohon yang seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah pohon kehidupan yang sejati. Dia ada di dalammu. Kamu ada di dalam Dia. Di dalam air Roh Kudus, di dalam kebenaran Kristus.
Kamu disucikan, kamu ditinggikan, kamu bertumbuh dewasa menjadi pohon kehidupan sebab kamu makan buah pohon kehidupan. Bukan hanya mendapatkan hidup yang kekal, penuh dengan kehidupan Allah, kekuatan dari Allah, menjadi wakil dari Allah. Allah mengangkatmu menjadi kepala di atas segalanya. Kristus adalah kepala, kamu adalah tubuhnya. Bersama dengan Kristus bersama dengan Kristus menjadi raja, menjadi mahakarya Tuhan. Segala keperluanmu, kekuatan, hikmat, kelimpahan, kebijaksanaan, kemuliaan, semuanya diberikan Tuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Salam damai bagimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.